Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang baru selesai ibadah minggu. Dia pulang dan menuju ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Tetapi saat dia hendak mengeluarkan mobilnya, dia halang mobil lain yang menyebabkan mobilnya tidak bisa keluar. Karena mobil yang menghalangi itu memakai rem tangan. Dia menghampiri tukang parkir dan menyuruh memanggil orang yang punya mobil itu. Entah karena terburu-buru atau ada kegiatan lain, dia marah kepada tukang parkir karena tidak kunjung datang yang punya mobil itu. Karena dongkol dan marahnya dia, akhirnya dia memecahkan kaca mobil yang menghalangi dan menarik rem tangan mobil itu. Dan akhirnya mobil itu bergeser dan dia pun keluar dari parkiran itu. Seharusnya dia yang baru menerima khotbah dari pendeta dan beribadah dapat mengalahkan kemarahan yang ada di hatinya. Bila demikian, sia-sialah ibadah dia karena dikalahkan oleh kemarahan. Firman Tuhan bagi kita tertulis di surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 26. Demikian bunyinya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus ingin mengajak jemaat hidup dalam keberimbangan antara pendengar dan pelaku. Dia menginginkan agar jemaat Kristen bukan hanya sebagai pendengar firman saja, juga sebagai pelaku firman Tuhan. Pelaku berarti melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan di ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bila orang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melaksanakan, dia menipu dirinya sendiri. Yakobus mengingatkan ibadah itu juga harus dinyatakan dalam perbuatan nyata, bukan sekedar seremoni belaka. Ibadah itu harus berdampak dalam perbuatan dan tindakan yang diinginkan dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah atau media sosial berdampak dalam kehidupan kita? Ada beberapa orang, dia mendengar, membaca firman Tuhan, namun dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada perubahan yang lebih baik. Dia datang ke gereja dan beribadah, tapi setelah itu dia ngomongin atau menjelek-jelekkan orang lain. Dia beribadah, namun setelah itu dia marah-marah kepada orang lain. Itu ibarat air yang kita tuang ke dalam gelas yang bocor di bawahnya, karena air itu terbuang sia-sia. Demikian juga dengan ibadah yang kita lakukan. Apabila tidak ada perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka sia-sialah ibadah kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang membawa damai sejahtera di hati kita masing-masing dan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.